Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1 kelompok 4 akan menjelaskan tentang nepotisme. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rivaldo Lukas. Nama saya Rangga. Nama saya Nisha. Nama saya Jihan Angela. Nama saya Ardenia Cayara. Nama saya Budi Ayu Lestari. Saya Awan Akbara. Indonesia adalah negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan tak terkecuali nepotisme, katanya. Namun nyatanya, semua itu masih sering kali terjadi. Bahkan layaknya sebuah tradisi, nepotisme seringkali dinormalisasikan. Nepotisme sendiri berarti bahwa lebih mementingkan atau mengedepankan keluarga dan teman dekat berdasarkan kepada kedekatan mereka, berdasarkan kepada hubungan baik mereka, daripada potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Ciri-ciri nepotisme diantaranya adalah yang pertama, semua hal dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang otoriter. Yang kedua, terjadi kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Dan yang terakhir adalah penempatan dan pemilihannya dilakukan berdasarkan atas kedekatan atau hubungan orang tersebut, bukan berdasarkan kepada potensi atau kemampuan apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Berikut adalah contoh-contoh dari nepotisme ada di dunia persekolahan, di dunia karir, begitu juga dengan dunia bisnis. Di salah satu kota memiliki taman kota yang sudah kurang enak dilihat akibat banyak kerusakan. Pemerintah menugaskan pegawai bagian taman kota untuk bertemu dengan wali kota dan membicarakan tentang perenovasian taman. Bapak, perkenalkan, saya dari pemerintahan bagian Taman Kota. Saya ditugaskan untuk menjalankan program pemerintah merenovasi bagian Taman Kota. Saya ingin meminta izin kepada Bapak untuk melelang perenovasian ini kepada kontraktor. Baik, akan saya izinkan, tetapi kebetulan anak saya juga seorang kontraktor. Jadi, tolong anak saya dimenangkan untuk semua perizinan biar saya yang ngurus. Ya, baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Halo Awan, tolong ke kantor Bapak sekarang. Ada apa yang duduk di sini? Nanti kamu akan dapat proyek besar. Tolong dipersiapkan. Siap. Di sebuah perusahaan sedang diadakan meeting kenaikan jabatan. Aldo menjabat sebagai manajer, sementara Rangga merupakan adik dari Aldo yang baru saja lulus kuliah dan bekerja di perusahaan tersebut sebagai karyawan baru. Kenaikan jabatan kali ini diraih oleh Rangga. Selamat Rangga, kamu terpilih naik jabatan dari staf biasa menjadi supervisor. Terima kasih Pak, akan saya jaga amanah dari Bapak ini. Sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan. Nah, apa? Kenapa ya Rangga cepat sekali naik jabatannya? Padahal kan dia karyawan baru. Kinerjanya saja kurang. Aku yang kerja bertahun-tahun di sini nggak pernah naik tuh jabatan. Di salah satu SMP, hari ini adalah hari pembagian rapor semester akhir. Itu artinya beberapa bulan ke depan, siswa-siswi kelas 9 akan segera lulus dan naik tingkat ke jenjang SMA. Para siswa dan orang tua pun mulai sibuk membicarakan jalur masuk ke SMA favorit. Anak kamu nanti mau masuk ke SMA mana? SMA tempat saya mengajar. Oh. Hai Jo. Hai. Lagi pada ngomongin apa nih? Ini kita lagi bahas SMA buat anak kita. Anak kamu nanti masuknya jalur apa? Jalur anak guru. Kebetulan saya mengajar di SMA favorit. Oh iya, boleh nggak kalau anak saya kamu bantu untuk masuk SMA tempat kamu mengajar? Katanya kan itu sekolah favorit. Boleh dong, Jen. Kamu kan teman baik saya. Saya pasti bantu kamu dan anak kamu kok, tenang aja. Makasih ya, Jen. Ya, sama-sama. Mah,
Kenapa sih tadi mama gak minta tolong juga ke mamanya Awan biar masukin aku ke sekolah favorit? Nak, walaupun kita punya kenalan, masuk dengan hasil sendiri itu lebih membanggakan. Lagian, itu juga termasuk ke dalam nepotisme. Jangan sampai kita menormalisasikan hal itu. Kami dari kelompok 4 memiliki program yang berjudul SANES yang merupakan kepanjangan dari Say No to Nepotisme. Layaknya kasus korupsi, nepotisme juga harus selalu disosialisasikan kepada masyarakat, begitu juga dengan para pejabat. Semua masyarakat Indonesia harus sadar bahwa nepotisme mengakibatkan banyak kerugian, seperti pengangguran, anak yang berprestasi namun tidak mendapatkan haknya, dan lain sebagainya. Namun, apakah hal itu akan terus terjadi? Maka dari itu kita harus menaati kebijakan hak sama rata dan membentuk lembaga pengawas untuk mengawasi setiap hal agar dilakukan secara transparan dan adil. Jika seluruh hal dikuasai dengan nepotisme, apa hanya keluarga pejabat saja yang menjadi prioritas? Iya. Apa hanya keluarga pejabat saja yang mendapatkan kenaikan jabatan? Iya. Apa hanya keluarga pejabat saja yang pendidikannya bisa terjamin? Iya. Pada akhirnya, semua kembali kepada setiap individu. Setiap masyarakat harus memiliki kesadaran dari diri sendiri bagaimana negara ini bisa maju jika nepotisme masih ada. Jadi, ayo hentikan nepotisme. SANES, say no to nepotisme. Bapak, perkenalkan saya dari pemerintahan bagian taman. Bapak, perkenalkan saya petugas dari ditugaskan untuk menjalankan bagian itu juga termasuk nepotisme. Walaupun kita punya kenalan, masuk dengan hasil karya sendiri itu karya sendiri. 3. Program kami adalah SANES. Say no to nepotisme. Kan layaknya sebuah tradisi, nepotisme seringkali dinormalisasikan. Tuh ini yang belakang lewat. 3. Astagfirullah, itu kecilin nih. Padahal saya lihat kinerjanya aja. Amanah dari Bapak ini. Terima kasih, Pak. Sebentar. Emang banyak kan? Nepotisme. Layaknya sebuah kasus korupsi, nepotisme juga harus masuk. Dodo ngapain gituan, Do? Siawanya. Layaknya kasus Kopi. Ayo nanti kita ke Salisa yuk. Hey. Hai. Pengangguran, anak yang berprestasi namun haknya tidak. Kami dari kelompok 4 memiliki program yang berjudul SANES yang merupakan singkatan dari Say No to Nepotisme. Sorry ya, aku suka haus, this is colon. Cowok suka beli galon. 3. Buat kamu. Nanti gaji.